Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan itu kompas yang menentukan arah pendidikan, atau cara berpikir mendalam tentang pendidikan, tentang kenapa kita belajar, buat apa pendidikan ada, apa yang sudah diajarkan, dan gimana cara mendidik yang baik. Tanpa filsafat pendidikan, sekolah bisa jalan, tapi tanpa arah yang jelas. Jadi, filsafat pendidikan itu dasar pemikiran supaya pendidikan punya tujuan yang jelas, bukan asal belajar aja. Tujuan filsafat pendidikan adalah memberikan arah dan landasan yang jelas bagi penyelenggara pendidikan, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan tanpa tujuan. Filsafat pendidikan membantu menentukan nilai, norma, dan prinsip yang menjadi dasar dalam mendidik, sekaligus memahami hakikat manusia sebagai peserta didik agar pendidikan mampu mengembangkan potensi secara optimal, baik secara intelektual, moral, maupun sosial. Aliran filsafat yang pertama ada idealisme, menekankan nilai, moral, dan pengembangan pikiran. Yang kedua ada realisme, menekankan kenyataan dan fakta dalam pembelajaran. Yang ketiga ada pragmatisme, yaitu belajar melalui pengalaman dan praktek langsung. Yang keempat ada eksistensialisme, yaitu menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu. Yang kelima ada progresivisme, yaitu pendidikan berpusat pada siswa dan perkembangan zaman. Yang keenam ada perennialisme, yaitu menekankan nilai-nilai abadi dan warisan budaya klasik. Ketujuh ada esensialisme, yaitu fokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan dasar. Dan yang terakhir ada rekonstruksionisme, yaitu pendidikan sebagai sarana perubahan sosial. Artian manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya pendidikan, seperti tenaga pendidik, peserta didik, sarana prasarana, serta pembiayaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen pendidikan yang pertama ada perencanaan, planning, menentukan tujuan, program, serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses pendidikan. Yang kedua ada pengorganisasian, mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan struktur organisasi dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga ada pelaksanaan atau pengarahan, menggerakkan semua sumber daya agar program pendidikan dapat berjalan dengan baik. Yang keempat ada pengawasan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hubungan filsafat pendidikan dengan manajemen pendidikan. Sementara itu, teori manajemen pendidikan membantu dalam mengolah dan mengatur seluruh proses pendidikan agar berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya perpaduan antara filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan, sistem pendidikan dapat dilaksanakan secara terarah, terencana, dan mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Kesimpulannya, filsafat pendidikan merupakan landasan berpikir yang menentukan tujuan, nilai, dan arah pendidikan. Sementara itu, teori manajemen membantu dalam mengolah dan mengatur seluruh proses pendidikan agar berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya perpaduan antara filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan, sistem pendidikan dapat dilaksanakan secara terarah, terencana, dan mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Thank you. Bye.